Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita merayakan Hari Rabu Abu. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada hari ini bersama Gereja Semesta, dengan penuh iman kita merayakan Hari Rabu Abu. Rabu Abu menjadi awal di mana kita akan memasuki masa Prapaskah, yakni masa pantang dan puasa. Masa pantang dan puasa ini juga kita dedikasikan untuk masuk pada laku-laku pertobatan dengan membangun olah rohani yang kian teratur. Abu yang akan kita terima di dahi kita mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang tidak luput dari salah dan dosa. Kita hanyalah manusia yang tak berdaya. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dengan sendirinya masa Prapaskah juga menuntun kita sekalian untuk masuk pada pertobatan hati. Bertobat artinya kita semakin memurnikan hati kita, meninggalkan cara hidup yang terkungkung oleh belenggu dosa, dan memohon rahmat dan cinta Allah yang membebaskan kita. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini sedikit banyaknya memberikan gambaran kepada kita perihal seperti apa masa-masa pantang dan puasa ini kita jalani. Selain berpantang dan berpuasa, kita juga diajak untuk semakin giat membina hidup doa. Doa yang baik dijalankan seperti apa? Pertama-tama tentu kita diajak untuk menghindar sikap kemunafikan dalam olah rohani kita. Munafik seperti apa yang dimaksud? Yakni jangan sampai kegiatan olah rohani kita hanya kita jadikan sebagai cara untuk menyombongkan diri, menganggap diri paling saleh dibandingkan orang lain, memamerkan iman kita di hadapan orang lain, hanya demi agar kita dinilai berperilaku saleh dan baik. Pantang dan puasa yang akan kita jalani juga sebagai bentuk laku tobat kita.
bentuk solidaritas kita sebagai anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka dari itu, para sahabat yang terkasih, mari kita sungguh mempersiapkan diri, membuka hati, dan dengan tidak jemu-jemunya memohon pertolongan dan rahmat cinta Allah, agar kita dituntun untuk selalu berjalan dalam terang kebenaran. Hendaklah kita manfaatkan waktu-waktu mendatang ini sebagai sarana bagi kita untuk semakin bertumbuh subur, dan pada akhirnya nanti berbuah lebat dalam iman, kasih, dan pengharapan hanya pada Kristus Tuhan. Selamat memasuki masa Prapaskah 2022. Semoga kita dihantarkan pada laku tobat yang sejati. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.